Baik, kita lanjutkan. Tadi kita ingin gali lagi soal distorsi harganya, tapi apakah mungkin kemudian diterapkan di Indonesia, Pak Eh, Faisal? Sebetulnya semua masalah ada solusinya ya. Jadi kita ini jangan lupa masalah ini selalu timbul tenggelam. Ya. Jadi selalu ada dari zaman Orde Lama. Nah, tapi kita tidak kunjung menciptakan mekanisme stabilisasi. Jadi misalnya sekarang harga harus dinaikkan kencang dari 9.000 ke 12.500, itu pun masih subsidi. Karena apa? Kita tidak ada namanya dana stabilisasi. Di berbagai negara yang kerap mengalami gejolak ini ada namanya dana stabilisasi. Jadi kalau harga minyak, kalau rezeki kita sedang banyak komoditi boom segala macam, gunakan seperlunya rezeki non-plok itu, sisanya ditabung. Karena suatu ketika ada dalam ekonominya business cycle. Waktu di atas nabung, waktu di bawah menggunakan tabungannya. Itu tidak terjadi. Nah, waktu di awal pemerintahan Pak Jokowi ada gagasan tapi akhirnya dicabut atau tidak dilaksanakan. Dana stabilisasi itu Rp500 per liter. Tidak sempat diterapkan. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya waktu harga minyak $20 kan, pernah $20 kan, harganya tidak diturunkan BBM itu tapi ditabung. Nah, tabung itu bisa digunakan kalau harga minyak naik begini, kenaikan BBM-nya naik begini, nggak ribut. Kemudian kedua, Malaysia menerapkan, nggak bisa sepenuhnya stabilisasi ya. Jadi di Malaysia itu kalau harga BBM sudah melampaui level tertentu yang membahayakan ekonomi, PPN-nya dihapus nol. Nah sekarang kan kalau kita bayar minyak, bayar BBM, beli BBM, kan sekarang kena PPN 11%. Nah itunya dihapuskan dulu, dihapuskan nanti, karena itu akan lebih stabil. Karena apa? Karena akibatnya pemerintah juga tidak mengeluarkan dana tambahan dari subsidi di APBN kan. Jadi semua ada, namun kita tidak kunjung melakukan itu. Kita enggan belajar dari negara-negara lain. Sebetulnya kan yang membuat saya sangat respect ke Pak Jokowi itu, langkah pertama setelah dia dilantik 20 Oktober 2014, sebulan kemudian dia naikkan harga BBM, dia pangkas subsidi BBM sehingga ada 250 triliun uang baru datang gitu ya untuk pembangunan infrastruktur itu. Dari structural adjustment dan tindakan berani. Tapi kok Pak Jokowi cuma sekali ya. Kemudian waktu itu ada mekanisme Perpres juga, setiap bulan harga BBM-nya ditinjau, ada rumusnya. Ada formulanya, itu juga tidak diterapkan. Kalau sekarang BBM naik bisa sangat sensitif Pak. Masyarakat bisa teriak Pak kalau Pertalite ikut naik karena juga. naiknya nggak kira-kira. Kalau naiknya Rp50 dulu pernah loh, BBM turun juga pernah. Mekanismenya memang seperti itu tapi tidak dilaksanakan. Jadi ditunda. Nah bertahun, seperti cancer kan, kalau ditunda-tunda terus ke sekujur tubuh. Penundaan ini karena apa menurut Pak Faisal? Nah itu dia yang kita ingin pemerintah itu konsisten dengan apa yang telah dia putuskan gitu. Itu saja. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah semua dihadapi oleh dunia ini makin tidak menentu. Belum kita bicara harga pangan loh. Karena sekarang kita ini mengimpor pangan lebih banyak dari mengekspor pangan. Nah pangan-pangan ini naik 20%. Nah itu juga dari mana sekarang ada badan pangan nasional ya. Badan pangan nasional itu. Nah mulailah membuat safety net supaya harga itu kan kalau dibiarkan tidak ada pemerintah gonjang ganjing, ada pemerintah itu gonjang ganjingnya jadi kecil. Itulah guna negara. Dan kita berharap negara melaksanakan peran itu secara konsisten. Bang Arya. Ya, saya sepakat sama Bang Faisal bahwa diangkatnya Pertamax, tadi itu saya katakan lagi, itu lebih kepada karena pemakainya 13%.
yang 85% ditahan. Walaupun dibilang nanti ini kok nggak harusnya kan naik juga, tapi justru karena pemerintah tidak berusaha supaya tidak gonjang-ganjingnya terlalu tinggi gitu. Makanya ditahan dulu di sini gitu. Ditahan di Pertalite, di Pertamax dinaikkan. Walaupun teman-teman dari bro kita ini mengatakan kok Pertamax naik, jadi pokoknya apapun naik dia akan ribut gitu. Padahal yang terkena imbas cuma kecil gitu, nggak gitu besar-besar amat. Nah, kemudian tadi saya meluruskan lagi mengenai kelangkaan. Sekarang udah stabil kok. Dalam tempo 4 hari, 5 hari teman-teman Pertamina sudah bisa menanggulangi. Walaupun nanti kita harus melihat situasi yang terjadi. Ya, situasi yang terjadi sehingga pemerintah akan menghitung betul yang harga-harga ini dengan baik supaya kembali lagi seperti kata Bang Faisal, supaya tidak ada bumpy-nya terlalu besar gitu ya. Tapi dijaga dengan naik turunnya tidak begitu berat sehingga bisa terjaga. Dan yang kedua, saya tadi sepakat juga bahwa ke depan memang perlu dipertimbangkan juga, kita akan hitung apakah nanti subsidi itu bukan lagi merata semuanya pukul rata, tapi memang targeting. Memang targeting misalnya tadi LPG, apakah targeting misalnya. Sehingga tidak terlalu besar disparitas antara 3 yang melon dengan yang 12. Tapi yang butuh sebenarnya misalnya masyarakat miskin, kemudian UMKM yang di bawah yang memang butuh itu bisa diberikan subsidi targeting seperti itu, tidak pukul rata. Demikian juga nanti mungkin Pertalite pun bisa saya seperti itu, targeting. Jadi masyarakat yang di bawah terjaga. Tidak mengganggu mereka untuk kebutuhannya, tapi yang di kalangan menengah atasnya dia menikmati yang memang dia juga punya pendapatan besar gitu. Sehingga kehadiran negara itu betul-betul target sesuai dengan yang membutuhkan. Soal Jadi impor pangan tadi Bang, poin selanjutnya tadi. ya, impor pangan juga saya rasa ini sudah jadi sebuah kebutuhan. Ya, maksudnya bukan kebutuhan, maksudnya kita harus hitung betul. Saya sepakat bahwa target kita apa? Kan ada 3 ini yang sedang ditargetkan oleh Pak Jokowi juga, yaitu kemandirian di kesehatan, kemandirian kan kita udah teruji ya di ujian benar nih mengenai corona, sehingga kita tahu apakah kita selama ini mandiri nggak di situ. Baru ketahanan di energi, baru ketahanan di pangan. Jadi sekarang ini kita lagi bertarung untuk supaya impor, karena gini, sekarang ini kita bisa bagus karena memang defisit kita tidak terjadi defisit. Karena ada kenaikan kita di batu bara dan yang lainnya, sehingga terjaga. Nah, bagaimana kita sekarang menjaga itu? Langkah Pak Jokowi kemarin dengan meminta supaya pemerintah daerah, BUMN itu memakai TKDN, itu udah langkah besar. Dan kami ditargetkan, seperti di BUMN, Pak Erick itu menargetkan bulan Mei, bulan Juni, itu harus berubah total nih BUMN-nya. Kalau enggak, dirutnya dicopot. Kalau tidak memperbesar TKDN, ini adalah langkah supaya defisit tadi nggak terjadi. Oke, Mas Ahmad. Gitu. Jadi kalau bicara dengan judul ya, harga-harga naik. Dan saya kira ini perlu kita waspadai karena peristiwa Ukraina Rusia ini kan bukan baru ya, sudah 8 minggu. Dan tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhir. Ya, Kiev dibebaskan tetapi kan kota lain diserang. Yang ingin saya sampaikan adalah kenaikan harga ini akan terus naik. Dan kalau kita bicara sekarang minyak dunia itu 110 US dollar per barel, kalau berdasarkan simulasi yang pernah kita hitung itu bisa mencapai 200, manakala worst skenario terjadi. Jadi kalau konteksnya seperti ini, yang paling merasakan itu kan rakyat. Ini baru 8 minggu, harga 110 US dollar per barel, tapi rakyat kan sudah merasakan sekali. Dan kemudian rakyat panik dan kaget ketika hordennya Bang Andre ini di rumahnya itu 90 juta. Maksud saya adalah kalau kita ke situasi krisis itu betul-betul difahami, pertama kita butuh satu kreativitas. Tapi sebelum kreativitas itu kita butuh kepedulian sosial dulu. Orang-orang seperti Mas Andre, Bang Arya yang menjadi pejabat publik, yang menikmati ruangan, ada AC-nya ya, walaupun katanya AC-nya rusak tapi ada AC kan. Itu diharapkan oleh publik itu berempati. Ya, tidak perlulah ada 90 juta untuk gorden gitu ya. Tetapi lebih kemudian dialokasikan. Yang kedua, saya termasuk orang yang mengkritik keras kenapa PPN 11% itu bisa lolos oleh teman-temannya Bang Andre di DPR. Padahal itu momentumnya tidak tepat. Kita masih daya belinya rendah. PPN ini kan bisa ketolong dari windfall-nya sawit dan batu bara. Jadi tidak perlu dinaikkan PPN. Tapi Bang Andre dan teman-temannya setuju undang-undang PPN. Langsung saja kalau gitu Bang Andre. Ya, pertama kembali soal gorden lagi ya. Kita tidak ada masalah gorden itu
ditiadakan. Ya, sekali Jadi lagi setuju ditiadakan ya? nggak ada masalah. Oh, oke. Nggak ada Kasih tahu masalah. teman-teman ya mungkin Bang Andre. Nggak ada masalah. Karena 13 tahun pun nggak diganti juga nggak ada yang komplain kami. Ya, hanya memang setahun ini dianggarkan, tiba-tiba dianggarkan. Jadi kita tidak membela, termasuk ini disampaikan Bang Faisal, DPR sudah mengkaji kepada pemerintah agar rumah DPR itu dikembalikan ke pemerintah. Itu sudah ada. Soal PP yang 11%, soal Bang Andre. wacana seperti Kok itu. bisa lolos, Bang Ya, Andre? soal wacana itu sudah ada yang disampaikan Bang Faisal, tapi tergantung kepada pemerintah, tergantung kepada Menteri Keuangan sebagai pemegang aset negara. Nah, soal PPN 11% itu domain Komisi 11, Mbak. Saya terus terang tidak mengikuti. Itu satu, dua. Lalu yang ketiga, soal solar. Kita tahu disparitas harga ini sudah luar biasa. 8.000 lebih, Bang. Jadi supaya publik tahu, harga solar subsidi dan solar industri itu 8.000 lebih. Jadi setiap ada peluang disparitas harga yang begitu besar, tentu akan ada orang yang akan tergoda untuk bermain di sini. Makanya kita bilang, dari awal kami sudah ingatkan pemerintah agar turunan dari Perpres 191 2014 itu segera diterbitkan. Sehingga penegakan hukum itu bisa jalan. Kalau memang pemerintah masih tetap dengan kebijakan dua harga, harus ada payung hukum untuk penegakan hukum. Dan untuk itulah kita mendorong SK BPH Migas untuk payung hukum untuk menurunkan aturan Perpres 191 tahun 2004. Satu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan harga Pertamax. Kami di DPR jelas menolak kenaikan 16.000 harga kekinian. Itu yang didengarkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah batal menaikkan harga kekinian itu 16.000. Nah, lalu kenapa sebenarnya soal minyak goreng tidak selesai-selesai? Dari awal DPR sudah mengusulkan beberapa hal, DMO, DPO bahkan menutup ekspor CPO. Tapi belum ada hasilnya, Bang. Ya memang belum ada hasilnya karena keputusan itu di tangan pemerintah bukan di tangan DPR gitu loh. Ya, tapi DPR sudah mengingatkan terus pemerintah. Ya bahkan di saat pemerintah mencabut dan mengeluarkan putusan Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permenperi nomor 8 tahun 2022, kita sudah mengingatkan pemerintah lagi bahwa ini akan ada permasalahan baru. Apa permasalahannya? Ya, harga kalau dikembalikan ke harga keekonomian, harga minyak goreng premium itu akan tinggi dan faktanya memang 25.000 per liter lebih. Itu satu. Yang kedua, sampai sekarang HET 14.000 minyak goreng curah itu masih sulit ditemukan masyarakat. Kalaupun ada, ya, ini saya udah ingatkan dalam rapat di DPR di Komisi 6 ya, itu akan dinikmati oligarki. Penikmatnya apa? Mereka yang punya kebun sawit dapat subsidi BPPD PKS. Mereka selain punya pabrik kebun sawit, mereka punya pabrik CPO. Lalu mereka punya namanya pabrik minyak goreng. Nanti pabrik minyak goreng dapat lagi subsidi. Bang Andre, suara lantang ini harus terus dipertahankan Oh, itu di kita Senayan. suarakan Sesaat lantang. lagi catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa.